Setiap langkah adalah waktu yang tepat untuk mengoreksi diri sendiri, dan biarkan petualangan hidup dimulai kembali. Sama seperti sebelumnya, pendakian kali ini saya harus menyeberang lagi dari Pulau Bali ke Jawa dan mencari kereta yang menuju langsung ke Kota Malang. Oh ya, untuk destinasi cerita perjalanan kali ini, saya tidak ditemani oleh kawan saya yang mungkin sudah sering kalian lihat di video sebelumnya, yaitu Rama. Saya berangkat sendirian dari kota Denpasar menuju Kota Malang dan akan mendaki Gunung Arjuna Welirang. Sebetulnya jadwal pendakian ke Gunung Arjuna Welirang sudah lama saya jadwalkan, tapi karena sebelumnya saya lagi banyak kerjaan, jadi saya tunda dulu untuk beberapa bulan. Ya, bisa dibilang sampai ngumpulin dananya juga. Sesampainya saya di stasiun Malang, saya langsung saja bergegas mencari kendaraan yang menuju rumah Mas Andi, teman baru saya yang saya temui di Gunung Raung kemarin. Dan kebetulan juga beliau orang Malang, pas dengan pendakian kali ini di gunung di daerah Malang. Di sini saya akan menginap 1 malam bersama Mas Edi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Cerita Perjalanan. Setelah dari kemarin kita melewati perjalanan cukup panjang, nyebrang dari Bali menuju Pulau Jawa, lalu naik kereta dari Ketapang langsung ke Malang. Akhirnya sekarang kita sudah sampai di tepatnya di rumahnya Mas Andi. Di sini sekarang kita stay untuk sekitar 1 hari karena besok paginya kita akan berangkat menuju Sumber Berantas, yaitu base camp dari Gunung Arjuna Welirang. Sebelumnya saya mau packing dulu, isi ulang carrier biar rapi, dari packing makanan, baju dan lainnya. Habis itu kita istirahat. Oke, see you, sampai jumpa besok di cerita selanjutnya. Ini juga harus minum. Jangan dia. Oh, sesudah kami packing ulang, kami bersiap-siap untuk berangkat menuju base camp Arjuna Welirang via Cangar, Sumber Berantas. Mobil yang siap mengantar kami pun tiba. Waktunya berangkat. Masa depan? Jangan tahu jalan depan. Sekali-sekali di perjalanan saya menikmati suasana pagi di Kota Malang. Ini adalah kali ketiga saya ke Kota Malang. Lumayan juga ya. Sekitar 1 jam perjalanan, kita akhirnya tiba juga di pos perizinan Gunung Arjuna Welirang via Sumber Berantas. Tidak lupa kami berkenalan dulu dengan teman-teman baru di pendakian nantinya. Sebelum start awal mendaki, kita harus mendata ulang dulu jumlah anggota yang akan mendaki, supaya dikala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dari pihak BC siap dalam antisipasi nantinya, dan tentunya biar jadi pendaki yang legal. Selamat pagi dari base camp Gunung Arjuna Welirang. Sekarang kita mau berangkat menuju start pendakian awal di Gunung Arjuna Welirang. Kita akan pick up dulu sampai sana karena jaraknya lumayan jauh. Oke. Kelompoknya cukup banyak juga. Tapi itu di perjalanan.
Untuk menuju pintu rimba, kita harus naik pickup dulu ke sana. Tarifnya 25.000 per orang untuk sekali jalan. Jadi ya kalau PP jadi 50.000. Jaraknya pun lumayan jauh, kurang lebih 5 km. Kalau jalan kaki kayaknya bakal capek duluan. Oh ya, Gunung Arjuno termasuk dalam Seven Summit Jawa dan juga termasuk salah satu 10 gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Arjuno sendiri memiliki 4 jalur resmi, yaitu jalur Tretes, via Purwosari, via Lawang, dan via Sumber Brantas. Jalur yang saya daki kali ini adalah via Sumber Brantas. Setelah kita melewati indahnya pemandangan di kaki gunung, kita akhirnya tiba juga di pintu rimba. Sebelum melakukan pendakian ke Gunung Arjuno dan Welirang, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing agar diberi kesehatan, kesembuhan, dan kekuatan dari Tuhan dan keadilan segala hati. Doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Welirang sukses nih. Arjuno Welirang sukses. Sekarang kita mulai kerja. Sekarang kita sudah mulai start pendakian awal untuk menuju Gunung Arjuno Welirang, melewati perkebunan warga. Tujuan awal nyari pos 1 dulu, kurang lebih sejam lah dari start. Oke. Sama Mas Fadli, teman baru. Setelah kurang lebih 15 menit perjalanan, baru sebentar sih kita akhirnya sampai di pos 1 Gunung Arjuno. Pos 1 cepet, tapi kita kayak nggak istirahat terus lanjut jalan soalnya baru sebentar jalan. Sekarang udah masuk ke kawasan hutan Gunung Arjuno. Untungnya sekarang kabut jadi nggak terlalu panas untuk mendaki. Tap sampai pos 1. Kita berbagi dulu tali sepatunya. Iya. Kurang kos. 4. Gunung Arjuno Welirang untuk trek awal bisa dibilang masih aman, nanjaknya nggak terlalu curam dan bisa sedikit atur napas lah, banyak landainya juga. Yang jalurnya panjang katanya dari pos 2 menuju pos 3. Oh, banyak segini aja. Oke, tetap lanjut karena masih awal ini. Setelah dari start jalan sedikit, kita tiba di pos 1. Saya langsung saja melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Jalur via Sumber Brantas bisa dibilang jalur yang paling diminati bagi kalangan para pendaki Gunung Arjuno Welirang. Karena jalur ini bisa dibilang tidak terlalu sulit dibandingkan jalur lainnya. Dan dari sini pendaki juga bisa mendaki ke puncak Gunung Welirang, puncak kembar 1 dan puncak kembar 2. Namun, durasi yang butuhkan untuk para pendaki yaitu setidaknya 3 hari. Karena pendakian kali ini saya cuma bisa 2 hari saja, jadi saya cuma menargetkan untuk mendaki puncak Gunung Welirang dan puncak Gunung Arjuno saja.
Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga di pos 2. Pos 2 Gunung Arjuna. Setelah 1 jam perjalanan dari pos 1, kita akhirnya sampai juga di pos 2 Gunung Arjuna. Sini tempat istirahat cukup luas, bisa bikin tenda juga. Kira-kira kita istirahat sini sebentar lah, sekitar 10 menit sampai 15 menit. Terus kita lanjut menuju pos 3. Atur napasnya sebentar. Suasana pos 2. Aduh. Setelah istirahat di pos 2, kita lanjut menuju pos 3. Katanya dari pos 2 menuju pos 3 cukup panjang, kurang lebih 1,5 jam sampai 1,5 jam. Oke, tetap ikuti perjalanan. Dari Bali, Pak. Dari Bali, saya Papua. Iya. Nah, sekarang saya mau sedikit cerita tentang Gunung Arjuna yang dikenal dengan memiliki cerita mistisnya sendiri. Yang cukup terkenal juga yaitu Alas Lali Jiwo. Gunung Arjuna memang memiliki kisahnya tersendiri. Bahkan, gunung ini bisa dibilang gunung yang paling menyeramkan di Pulau Jawa atau di Jawa Timur. Kesan dan kisah mistis yang ada di gunung ini sering menjadi buah bibir dari beberapa pendaki. Salah satunya yaitu Alas Lali Jiwo atau hutan lupa jiwa. Alas Lali Jiwo sering terdengar cerita mistisnya, di mana para pendaki sering tersesat di lokasi ini. Dan memang sudah beberapa pendaki tersesat di Gunung Arjuna selalu dikaitkan dengan alas ini. Tapi apapun kisah yang kita dengar, tetap perilaku sopan santun dan etika mendaki jadi nomor 1 setiap kali kita melakukan pendakian. Karena kita di sini cuma sebagai tamu yang berkunjung ke alam bebas. Sini ke RSD deh. Akhirnya setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, kita sampai di pos 3 sebelum menuju lembah Lengkehan, tempat area camp terakhir di Gunung Arjuna. Kadang aneh pada Kita istirahat sebentar sini, isi tenaga, sambil tarik nafas, habis itu kita lanjut ke lembah Lengkehan. Suasana di pos 3 dan kurang juga. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan dari pos 2, kita akhirnya tiba juga di pos 3. Di sini kita akan istirahat dulu sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju pos 4 atau lembah Lengkehan, tempat camp kita terakhir. Halo, masuk. Sekarang udah sampai di pos 3, mau menuju langsung aja ke lembah Lengkehan. Halo, masuk.